Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Mahlil Petani Milenial. Sukses muda pasti bisa. Ya, hari ini saya ingin memperlihatkan ke teman-teman cara pelepasan plastik sungkup ya. Jadi saya ingin memperlihatkan ketika bibit kakao yang sudah disambung itu ya kita lepaskan plastik sungkupnya. Ya, mengapa kita lepaskan? Karena untuk mempercepat proses pertumbuhan selanjutnya pada bibit kakao yang sudah disambung ini. Nah, jangan sampai apabila kita terlambat melepaskan plastik sungkupnya itu, maka bibit atau sambungan dari bibit kakao ini akan kurang baik hasilnya. Yang terjadi biasanya itu daun pucuk dari bibit ini akan rontok, kemudian kering, bahkan kalau terlambat kita lepaskan plastik sungkupnya akan mengakibatkan kematian pada sambungan atau entris pada bibit kakao. Oke, kita akan memperlihatkan bagaimana prosesnya, kemudian seperti apa yang baik kita lepaskan plastik sungkupnya. Ya, baik. Jadi bibit yang sudah disambung dilakukan penyambungan akan nanti ketika sudah tumbuh itu akan kita lepaskan plastik sungkupnya. Nah, seperti apa prosesnya, kemudian seperti apa bibit yang bagus dilepaskan plastik sungkupnya, kita akan lihat ya. Nah, ini termasuk bibit yang sudah bisa kita lepaskan plastik sungkupnya. Ini ya. Nah, ini sebenarnya agak lambat. Nah, ini tadi saya katakan apabila lambat kita lepaskan, maka pucuk dari bibit itu akan rontok atau akan mati. Akan mengakibatkan nanti kematian. Nah, ini sudah terlambat sebenarnya ya. Ini, kemudian di sampingnya ini sudah rontok. Ini bisa dilihat. Nah, makanya tidak boleh sampai terlambat. Nah, ini juga agak lambat ini. Tapi tidak apa-apa ya. Kita lihat apakah nanti seperti apa pertumbuhannya. Ini ya. Kemudian ini. Nah, sebenarnya cara pelepasannya sangat simpel karena kita menyambungnya itu tidak mengikat pada bagian bawah ini, sehingga memudahkan kita untuk melepaskan nanti plastik sungkupnya ketika sudah tumbuh seperti ini ya. Ini. Nah, ini saya katakan dia rontok ya. Ini bisa dilihat, makanya dia sedikit lambat dilepas plastik sungkupnya. Ini ya. Nah, ini juga sepertinya ini rontok juga ini. Nah, ini agak lambat saya lepaskan. Nah, yang sepertinya yang bagus itu seperti ini ya. Nah, sangat simpel sebenarnya ya cara pelepasannya itu, hanya terkadang kita lupa memantau apakah ini sudah tumbuh atau tidak. Nah, ini banyak yang rontok ya, tapi tidak apa-apa. Sebelum dia mati kita masih bisa selamatkan. Ini. Nah, ini rontok karena faktor terlambatnya kita lepaskan. Nah, ini biasanya seperti ini dia yang matinya ya. Ini. Oke, kita lanjut ya. Sangat simpel cara pelepasannya. Cukup kita tarik saja ya, secara pelan-pelan. Ya kurang lebih seperti itu ya prosesnya. Yang penting sebenarnya kita pantau terus perkembangan bibit agar tidak lambat kita lakukan pelepasan plastik sungkup.
Ini masih baru ya, saya sambung ini. Oke, kita cek lagi, jangan sampai masih ada. Kemudian plastik yang sudah kita lepaskan atau plastik sungkup yang sudah kita pakai, kita lepas. Nah, itu masih bisa kita pakai lagi ya. Nah, seperti ini saya kumpulkan lagi kembali. Yaitu macam-macam bisa kita pakai. Bisa kembali kita pakai untuk menyungkup bibit. Bisa juga kita pakai untuk mengikat. Nah, ini masih ada. Ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cara pelepasan plastik sungkupnya. Jadi tidak ribet ya cara pelepasannya, cukup ditarik saja. Mengapa tidak ribet? Karena saya tidak mengikat plastik sungkup yang sudah disungkup itu, atau bagian bawahnya itu saya tidak ikat. Makanya sangat simpel cara pelepasannya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran dari saya terkait dengan pelepasan plastik sungkup. Intinya jangan sampai telat kita lakukan pelepasan, karena apabila terlambat kita lepaskan plastik sungkupnya akan mengakibatkan bibit atau pucuk dari sambungan itu rontok, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.